Baik, saya akan menjelaskan tentang peluang diskrit. Peluang diskrit adalah peluang terjadinya sebuah titik contoh. Pada peluang diskrit ada yang namanya ruang contoh atau sample space dan titik contoh atau sample point. Ruang contoh atau sample space adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan yang dilambangkan dengan S. Kemudian titik contoh atau sample point adalah setiap anggota ruang contoh atau setiap hasil percobaan di dalam ruang contoh. Definisinya, misalnya XI adalah sebuah titik contoh di dalam ruang contoh S. Peluang bagi XI adalah ukuran kemungkinan terjadinya atau munculnya XI di antara titik-titik contoh yang lain di dalam S atau di dalam ruang contoh. Peluang diskrit mempunyai sifat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 0 kurang dari sama dengan peluang XI kurang dari sama dengan 1. Yaitu nilai peluang adalah bilangan tidak negatif dan selalu lebih kecil atau sama dengan 1. Dan yang kedua yaitu sigma I sama dengan 1 sampai S dengan peluang XI sama dengan 1, yaitu jumlah peluang semua titik contoh di dalam ruang contoh S adalah 1. Selanjutnya ada peubah acak diskrit. Misalnya S yaitu ruang contoh. Fungsi X yang memetakan setiap anggota ruang contoh S ke sebuah bilangan real itu biasa disebut dengan peubah acak atau variabel random. Peubah acak biasanya dinotasikan dengan huruf besar atau huruf kapital. Contohnya itu X, Y, Z, dan lain sebagainya. Kemudian nilai-nilai dari peubah acak biasanya dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya X, Y, Z, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi masa peluang. Misalkan X adalah variabel random diskrit di mana fungsi peluangnya yaitu P X sama dengan X sama dengan Fx. Fungsi peluang Fx berlaku untuk semua nilai X yang mungkin yaitu X1, X2 sampai dan seterusnya hingga Xi di mana I itu sama dengan 1, 2 sampai seterusnya. Dan kemudian fungsi distribusi kumulatif. Fungsi distribusi kumulatif yaitu Fx, F besar F ini bisa menggunakan variabel terserah, G bisa, F, H, tapi harus menggunakan huruf besar. F di sini saya menggunakan huruf besar. Fx sama dengan Px kurang lebih sama dengan X, di mana minta hingga kurang lebih sama dengan X kurang lebih sama dengan tak hingga. Baik, di sini saya mempunyai contoh fungsi masa peluang. Sebuah uang logam memiliki gambar G dan angka A yang seimbang. Misalkan X adalah banyaknya sisi A yang muncul apabila uang logam tersebut dilemparkan sebanyak 2 kali. Tentukan fungsi peluang yang sesuai dengan variabel random X. Misal, kita mempunyai satu uang logam, peluang munculnya gambar dan angka cuma gambar dan angka saja. Nah, jika kita mempunyai 2 uang logam yang dilemparkan 2 kali, maka peluang munculnya bisa AA, AG, GA, dan GG. X adalah banyak sisi A yang muncul.
banyak sisi A yang muncul, yaitu AA berarti 2, AGA-nya 1 jadi 1, GAA-nya 1 jadi 1, dan GG tidak ada A berarti 0. Maka ini bisa dihasilkan, yaitu ruang sampelnya sama dengan 0, 1, dan 2. Nah, kalau kita cari fungsi peluang, yang kita cari fungsi peluang yaitu yang kita lihat yaitu ruang sampel dan hasil peluangnya. X ini ruang sampel dan Fx fungsi peluang. X-nya 0, 1, 2. Kalau Fx, X-nya kan 0 kan 1, berarti 1/4. Selanjutnya 1, X-nya 1. Kalau X-nya 1 di sini kan ada satunya ada 2, jadi 2/4. 2/4 sama dengan setengah. Terus X-nya 2 di sini AA kan 2. X-nya 2, 2-nya ada 1, berarti sama dengan 1/4. Nah, ini sama dengan fungsi peluang. Nah, kalau kita mau jadikan fungsi peluang ke dalam fungsi distribusi kumulatif. Kalau berbicara dengan fungsi distribusi kumulatif, yaitu kita bisa buat variabel terserah. Di sini saya asalkan variabelnya itu huruf besar. Di sini saya pakai F besar ya, Fx. Fx ini apa? Yaitu fungsi distribusi kumulatif. Nah, kalau menjadikan fungsi peluang ke fungsi distribusi kumulatif, yaitu kita harus memulainya dari sebelum 0. Nah, kan di sini kita pakai X ya. X kurang dari 0. X kurang dari 0, maka yaitu peluangnya 0. Selanjutnya 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Antara 0 dan 1. Jadi peluangnya 1/4. Selanjutnya 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Antara 1 dan kurang dari 2, yaitu 1/2 sama 1/4 kita jumlahkan jadi 3/4. Nah, selanjutnya X lebih dari sama dengan 2. X lebih dari sama dengan 2, yaitu kan kita mentok di 2. Berarti mulai dari 0, 1, dan 2. 0, 1, dan 2. 1/4, setengah, dan 1/4. Kita jumlahkan jadi peluangnya yaitu 1. Ini semua dinamakan fungsi distribusi kumulatif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sebaran peluang peubah acak diskrit. Yaitu pertama yaitu peubah acak Bernoulli. Misalkan suatu peubah acak X menyerang Bernoulli dengan parameter P merupakan peluang sukses, maka peubah acak X itu memiliki kemungkinan 2 nilai, yaitu sukses dan gagal. Sukses dikode dengan 1 dan gagal dikode dengan 0. Sehingga fungsi peluang Bernoulli P peluang peubah acak X sama dengan X kecil sama dengan peluang sukses pangkat X dikali peluang gagal pangkat 1 min X, di mana X sama dengan 0 dan 1. Misalkan
Misalkan Anda akan melamar pekerjaan ke suatu perusahaan, maka kemungkinan diterima dan kemungkinan juga ditolak. Kejadian melamar kerja ke suatu perusahaan itu sama dengan kejadian Bernoulli. Apabila Anda melamar kerja ke lebih dari satu perusahaan, maka itu dinamakan peubah acak atau kejadian binomial. Nah, untuk nilai harapan peubah Bernoulli, yaitu peubah acak diskritnya EX sama dengan sigma XI kali P XI. Harapan peubah Bernoulli sama dengan sigma XI kali P pangkat XI kali Q peluang gagal 1 min XI sama dengan ini ditulis satu persatu, yaitu antara peluang gagal dan peluang suksesnya sama dengan P. Misalkan ya, misal peubah acak X adalah kejadian melamar pekerjaan ke perusahaan dengan peluang diterima sebesar 0,6. Peluang diterima sebesar 0,6. Peluang sukses PS sama dengan 0,6. Berapa nilai harapan X? Maka nilai harapan X sama dengan nilai harapan X sama dengan 0,6. Selanjutnya yaitu peubah acak binomial. Dengan definisinya banyaknya kejadian yang terjadi. Atau kalau bisa dimisalkan dari yang Bernoulli, yaitu banyaknya perusahaan yang menerima Anda. Fungsi peluang binomial yaitu P X sama dengan X kecil sama dengan kombinasi N X dikali P pangkat X kali Q pangkat N min X, di mana X sama dengan 0, 1 sampai N. Peubah acak yang menyebar binomial bisa dituliskan dengan X menyebar binom N min P. Nah, fungsi peluang binomial ini dipengaruhi oleh dua parameter, yaitu N dan P. Untuk nilai harapan peubah binomial yaitu EX sama dengan NP dan var X sama dengan N kali P kali Q. Contohnya, Anda ingin melamar pekerjaan ke 5 perusahaan dengan peluang diterima 2 perusahaan, di mana peluang sukses 0,6 dan keputusan masing-masing perusahaan akan menerima atau menolak Anda bersifat saling bebas. Berapa peluang Anda diterima di 2 perusahaan? N sama dengan banyak percobaan, P sama dengan peluang sukses. Diketahui N-nya sama dengan 5. N sama dengan 5. Peluang sukses sama dengan 0,6 dan peluang gagal sama dengan 1 min P
sama dengan 0,4 dan Px sama dengan 2. Maka Px sama dengan 2 sama dengan 5 kombinasi 5, 2 dikali 0,6 pangkat 2 dikali 0,4 pangkat 5 min 2. Jika dituliskan dengan kombinasi yaitu 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. 3 faktorial ini dari mana? Yaitu kita kembalikan ke rumus kombinasi. Yang 5 min 2. Jadinya kan 3 faktorial dikali 0,6 pangkat 2 kali 0,4 pangkat 3 sama dengan 0,768. Nah, jadi peluang Anda akan diterima oleh dua perusahaan adalah 0,78. Peluang sukses diterima di perusahaan sama yaitu sebesar P sama dengan 0,6. Syarat di peubah acak binom adalah bahwa peluang sukses itu harus sama dengan peluang sukses peluang sukses itu harus sama dan kejadiannya harus saling bebas. Nah, untuk mencari nilai harapannya yaitu dengan rumus nilai harapan X sama dengan NP. Kita masukkan N-nya 5, P-nya 0,6 sama dengan 3 dan var X sama dengan NP Q. Langsung kita masukkan 5, N-nya 5, Q-nya 0,6, P-nya 0,6, Q-nya 0,4 sama dengan 1,2. Dan yang terakhir yaitu peubah acak Poisson dengan definisi kejadian binomial pada selang waktu atau ruang tertentu. Ini merupakan peubah acak diskrit di mana X sama dengan 1, sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Fungsi peluang Poisson P X sama dengan E pangkat min mu kali mu pangkat X per X faktorial di mana X sama dengan 0, 1 sampai tak hingga. Mu adalah rata-rata banyaknya kejadian sukses dalam selang waktu tertentu. Nah, peubah acak X penyebar Poisson bisa dituliskan X menyebar Poisson kali mu, di mana mu ini merupakan parameter. Nah, untuk nilai harapan peubah Poisson yaitu nilai harapan sama dengan var X sama dengan mu. Contohnya, rata-rata kecelakaan di jalan tol yang diketahui terjadi 4 kali dalam sebulan. Berapakah peluang bahwa terjadi kecelakaan sebanyak 6 kali dalam suatu bulan? Diketahui mu sama dengan 4 kali dan X-nya 6 kali. Maka Px sama dengan 6 sama dengan E min mu E pangkat min mu kali mu pangkat X sama dengan E min pangkat min 4 kali 4 pangkat 6 per 6 per
per 6 faktorial sama dengan 0,1042. Untuk nilai harapannya yaitu mu sama dengan 4 kali, maka x-nya sama dengan 4. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.